Berbicara mengenai video-video yang saya lihat dalam pengobatan Ningsih Pinampi, banyak saya lihat di video-videonya ada dukun yang masuk ke pasiennya. Saya pikir zaman sekarang mana ada kebolehan seperti itu. Bahkan dulu pun tidaklah. Tidak mungkin ada. Dukun yang disebut dukun itu berarti orang yang masih hidup. Tidak mungkin itu. Tidak ada hal demikian dalam pelajaran agama kita, juga tidak ada. Jadi baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, kembali ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Sahabat, aku sekarang ingin berbicara tentang ada pengobatan alternatif yang sepertinya sangat viral sekarang. Penyebab saya tahu keviralannya karena ada salah satu orang yang komen di YouTube saya. Jadi komennya kurang baik, tapi tetap saya layani dengan baik. Tunggu ya, saya lihat dulu. Baik, jadi ada yang komen di video saya yang berjudul Ilmu Limau Purui atau Jeruk Purut dari Minang. Nah, jadi judulnya seperti itu. Padahal di keterangan saya katakan bukan buat diturunkan atau diajarkan. Biarlah aku generasi terakhir yang memiliki ini. Jadi demikian sahabat. Mari kita lihat komennya. Nah, ini komennya dari namanya Yesubur Wahyudi. Dia katakan begini. Hai dukun, kalau mau tes ilmu datang sana ke Pandaan. Coba diadu dengan Ningsih Pinampi. Oke, sok pamer, sok kuat, paling cari duit aja, ujung-ujungnya sesat, sirik, itu katanya. Nah, di sini saya akhirnya saya balas komennya dengan sopan saja. Jadi saya balas komennya seperti ini. Terima kasih atas komentarmu. Saya bukan dukun, tapi saya bersyukur atas tuduhanmu. Biarlah ini menjadi kebaikan buat saya. Jadi saya balas seperti itu. Ternyata dia ada dua komen. Komen selanjutnya saya kasih pin. Jadi ini saya kasih pin. Dia bilang, nggak usahlah diupload, dukun sesat aja. Paling cabul. Awas jangan main santet. Banyak santet terbunuh dengan Ningsih Pinampi. Hebat bukan? Sahabat, memang banyak orang-orang kita itu sok tahu. Tapi bagi saya tidak masalah. Kalau dia lihat mungkin video-video saya yang lain, banyak hal yang saya bicarakan tentang kehidupan, tentang apa saja ya, dan saya tidak pernah memproklamirkan diri sebagai dukun, itu anggapan dia. Yang lucunya, orang yang komen ini, saya lihat profil YouTube-nya, videonya tidak ada tapi pengikutnya banyak. Aneh nih, lihat videonya tuh, Yesubur Wahyudi, tidak ada videonya tapi subscribe-nya lebih dari 1000. Subscribe-nya lebih dari 1000. Aneh bukan? Saya tidak tahu. Oke, ngopi dulu. Akhirnya saya coba-coba melihat apa yang dia sebut itu, Ningsih Pinampi itu. Oh iya betul, ternyata pengobatannya sangat ramai. Dan jadi saya lihat hampir seharian saya lihat video pengobatan Ningsih Pinampi itu. Ya akhirnya saya tidak punya hak untuk menjas atau segala macam. Tapi yang jelas sahabat, yang jelas begini. Dalam kehidupan ini, apa-apa orang banyak membawa penafsirannya sendiri. Bahkan orang awam juga demikian. Jadi contoh begini. Karena Indonesia ini, kita Nusantara ini mempunyai sejarah yang sangat percaya dengan hal-hal klinik. Nah, sehingga apa saja penyakit itu disangkut pautkan dengan klinik. Jadi apa saja disangkutkan dengan mistik. Padahal belum tentu itu penyakit mistik. Contoh, ketika seseorang, bahkan dari beberapa video saya selalu saya katakan, saya melarang orang-orang ke dukun. Karena dukun itu banyak dustanya. Ya, tapi orang tadi komen, dia bilang saya dukun. Kenapa saya larang-larang orang ke dukun? Karena begini, ketika ada orang sakit, karena salah awalnya, maksudnya dia belum apa-apa tidak ke dokter. Padahal saya selalu nasihatin orang itu ketika sakit apa saja mesti ke dokter. Dokter lebih paham sakit itu apa. Tapi karena orang ini ketika sakit tidak pergi ke dokter, pergi ke dukun. Sama dukun akhirnya dikatakan
oh bahwa kamu ini kena santet atau apa. Jadi hampir kebanyakan dukun akan selalu berbicara seperti itu. Kenapa? Sebab ketika disebutkan penyakitnya penyakit wajar saja, maka orang itu kan, oh wajar ya. Ya otomatis si dukun bakal nggak dapat uang. Tapi dengan diberitahu embel-embel kena kerjain orang segala macam, nah tentu ada pasal buat si dukun untuk bekerja. Nah, itu sebabnya saya larang. Dan anehnya, orang ini yang komen itu mengatakan saya dukun. Ini tidak masalah. Kan kita tidak bisa tutup mulut orang. Kita tidak bisa... Ya, orang itu tergantung apa yang dia pikirkan. Tapi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak pernah menjas orang. Dia tidak menjas. Jadi ketika dia komentar buruk itu, bagi saya bersyukur saja, itu pahala buat saya. No problem, tidak tersinggung, tidak apa-apa. Karena dari saya punya perguruan silat, saya selalu mengajarkan tentang tentang tauhid, tentang pentingnya kita berharap pada Allah. Itu yang selalu saya ajarkan. Berbicara mengenai video-video yang saya lihat dalam pengobatan, siapa namanya tadi, kan saya enggak, sahabat semua tahu bahwa saya itu memang pelupa soal nama orang. Banyak saya lihat di video-videonya ada dukun yang masuk ke pasiennya. Saya pikir zaman sekarang mana ada kebolehan seperti itu. Bahkan dulu pun tidak mungkin ada. Dukun yang disebut dukun itu berarti orang yang masih hidup. Tidak mungkin itu. Tidak ada hal demikian dalam pelajaran agama kita, juga tidak ada. Jadi saya tidak perlu membicarakan soal pengobatannya. Ya, saya bersyukur kalau banyak orang tersembuhkan sama dia. Karena kita manusia ini tergantung bagaimana perkiraan kita kepada Allah. Jadi ketika orang berobat ke sana yakin untuk sembuh, ya insya Allah akan sembuh. Jadi seperti itu. Kedua, yang Ibu Ningsih ini pun saya lihat orangnya ikhlas dan penyebabnya dia akhirnya bisa mengobati karena banyak tahapan. Ketika suaminya selingkuh, akhirnya dia pergi ke dukun-dukun, terus dia dapat pencerahan dari orang tua. Ya itu saya setuju hal begitu. Terus karena doa tulusnya itu penyebab penyembuh orang. Jadi saya tidak mau membahas apakah cara penyembuhannya salah atau benar, itu tidak urusan saya. Cuma yang jelas ketika orang telah meninggal, ya akan terputus segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Jadi selain 3 perkara ini tidak ada. Jadi doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, serta sedekah jeriah seperti bangun masjid atau segala macam, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal masuk ke tubuh orang atau apa, itu tidak ada itu. Walaupun saya bergerak di bidang metafisika, tapi tidak ada itu dalam pengetahuan saya, dan saya tidak mempercayai itu. Nah, jadi demikian sahabat, saya selama ini atau kemarin itu tidak tahu tentang viralnya pengobatan ibu itu, sama sekali tidak tahu. Tapi karena komen orang ini dan komennya juga seakan-akan mau mengadu, ya buat apa untungnya, dan tidak ada gunanya. Sementara saya saja menerima murid, semua orang tahu, kalangan yang kenal saya tahu bahwa saya banyak tidak menerima murid. Jadi banyak yang saya tolak ketika tidak sesuai dengan kriteria saya. Apalagi seperti yang ilmu jeruk purut tadi, kan sudah saya beri keterangan. Jadi orang itu tidak membaca keterangan, tiba-tiba nyelonong komentar seperti itu. Aneh bukan? Yang lucu dia tidak ada videonya, tapi saya lihat gambarnya seperti apa, Wahyudi ini. Gambarnya enggak, saya tidak bisa perbesar. Saya tidak bisa perbesar, ya sudahlah. Lucu kan? Jadi sahabat, selalu seperti yang selalu saya katakan, mari kita hargai orang lain. Ketika kita tidak suka melihat orang lain, ketika kita tidak suka melihat karya orang lain, lebih baik kita diam, ya. Bukan menjas. Baik sahabat, saya selalu sering katakan baik di video-video saya bahwa ketika kita melihat video orang, kalau kita tidak suka, kita tidak perlu komentar yang menjas. Kita diam saja, lihat saja. Ketika kita suka video orang, kita mengapresiasi. Jadi ketika kita melihat keberhasilan orang, kita apresiasi. Lalu ketika kita tidak suka, ya sudah, biarkan dia dengan karyanya. Ketika kebaikan yang dia lakukan, biarkan itu menjadi pahala dia. Ketika keburukan yang dia lakukan, biarkan juga itu menjadi urusannya, bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah kita saling mendoakan siapa saja, saling berkarya,
Pokoknya kita doakan bangsa kita sukses, rakyat kita sukses, agama kita sukses, itu saja. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi demikian sahabat, saya hanya mengkomentarin itu saja. Orang yang komentar kurang baik, tapi ya saya balas saja komennya dengan baik, ya kan? Karena tidak ada gunanya dilayani, tidak ada urusan juga dengan saya. Baik sahabat, demikian video singkat ini. Semoga sahabat dan saya, kita semua sukses. Semoga kita saling menghargai, saling menghormati. Apalagi bagi sahabat saya yang sesama beragama Islam, mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling mendoakan. Kebaikan yang paling hebat itu dalam kita Islam adalah pelayanan kemaslahatan. Jadi ketika sahabat telah melakukan kemaslahatan buat orang, ya itu sudah tinggi nilainya. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan kita semua di sini, sukses bagi negara kita, bangsa kita, sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.